Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu dosen yang kami hormati, dosen pengampu mekanika hidrolika, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan tugas kelompok rekayasa hidrologi. Di sini saya ingin memperkenalkan diri, dimulai dari saya Adi Priyono Wijaya. Kemudian di kelompok 6 ini ada 5 orang. Ada Mas Aang Yoga, ada Adi Priyono Wijaya saya sendiri, ada Mas Ahmad Riza, ada Mbak Via Dasti, ada Mas Wirawan Logi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hidrologi. Pengertian ilmu hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan keterdapatan dan penyebaran air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi, termasuk sifat-sifat kimia dan fisikanya, serta interaksi dengan lingkungan. Kemudian pada tahun 1979, UNESCO mendefinisikan ilmu hidrologi sebagai ilmu geofisika yang mempelajari tentang kejadian, sifat peredaran, dan distribusi air di bumi, sifat fisik dan kimianya, serta reaksi terhadap lingkungan, termasuk hubungan-hubungan dengan kehidupan. Hal ini erat hubungannya dengan siklus hidrologi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ada 4 proses siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi, infiltrasi, kemudian ada surface runoff, kemudian ada limpasan air tanah. Langsung saja, yang pertama ini ada gambar skema siklus hidrologi. Yang pertama saya mencoba menjelaskan pada awalnya pada gambar angka nomor 1, yaitu pada permukaan air laut. Nah, air laut ini kemudian naik ke atas dengan proses evaporasi. Nah, evaporasi sendiri adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada benda cair. Nah, pada gambar 1 ini air menguap, kemudian terbawa angin, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan di atas, di langit, atau dengan kata lain disebut awan. Kemudian terjadi hujan. Nah, saat terjadi hujan, air ini turun ke bumi lagi, turun ke hutan, ke bumi, ke danau. Nah, kemudian pada gambar nomor 2 disebut dengan evapotranspirasi, yaitu adalah proses dari air adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan menuju atmosfer lalu melalui 2 proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Nah, jadi air dari permukaan laut ini terkena panas matahari, kemudian menjadi uap di langit, terbawa angin, dan terbentuk awan, kemudian terjadi hujan. Nah, itu siklus ini terjadi terus-menerus sehingga ketersediaan air di bumi tetap tersedia dan ada terus-menerus. Kemudian siklus-siklus hidrologi dapat saya jelaskan ada beberapa, yaitu evaporasi, yaitu proses perubahan bentuk yang terjadi pada benda cair, dapat berubah gas maupun uap air. Kemudian infiltrasi, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Nah, ini proses infiltrasi ini dari hujan itu masuk ke tanah, kemudian kembali lagi ke danau, ke sungai, dan ke laut, kemudian terjadi evaporasi lagi. Nah, itu terjadilah siklus hidrologi.
Demikian kira-kira penjelasan singkat vlog dari saya. Video-video vlog lainnya, bab lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok 6 lainnya. Demikian, apabila ada kesalahan kata atau kurang pantasnya kata-kata dari saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini akan menjelaskan siklus hidrologi. Yang pertama, siklus air sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian berubah menjadi hujan yang jatuh ke daratan. Air hujan tersebut akan meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Lewat saluran-saluran air tersebut, air itu kembali ke laut. Yang kedua, siklus air panjang. Uap air yang berasal dari laut setelah sampai di atas daratan karena dibawa oleh angin bergabung dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, rawa, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Uap yang telah bergabung tersebut tidak saja berkondensasi tetapi juga membeku, membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Kristal-kristal es turun ke daratan sebagai salju. Salju tersebut mencair dan mengalir sebagai gletser, kemudian akhirnya kembali ke laut. Selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fia Dasni Wijayanti dari kelas B Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Semarang. Nah, di sini saya akan mengajak kalian ke waduk pendidikan Undip. Dan tadi kan udah dijelasin sama teman-teman saya apa pengertian hidrologi itu sendiri dan siklus hidrologi. Dan siklus hidrologi sendiri itu kan dibagi menjadi 3, ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Saya akan mengajak kalian untuk melihat penampakan waduk di Undip yang terkenal sebagai waduk Undip ya. Let's go. Nah, jadi waduk pendidikan Undip ini, atau lebih dikenalnya waduk Undip, berlokasi di kompleks kampus di Kecamatan Tembalang di bagian Semarang Atas. Waduk ini selain dimanfaatkan sebagai wahana rekreasi untuk refreshing atau untuk edukatif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, juga sebagai tempat penampungan air hujan di daerah Semarang Atas, khususnya daerah Tembalang sendiri, yang nantinya akan mengalir ke sungai dan turun ke daerah Semarang bawah, lalu akan berkumpul di lautan Semarang bagian utara. Seperti yang kita ketahui, air hujan berasal dari proses kondensasi atau pengembunan, di mana pengembunan sendiri itu terjadi dari hasil penguapan air laut, sehingga air hujan akan jatuh ke daratan dan masuk ke dalam tanah, lalu sebagian besar akan diserap oleh akar tumbuhan, dan sebagian besarnya akan terfilterisasi menjadi air bersih yang nantinya diolah oleh PDAM untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wirawan Nurroki Rohman. Untuk perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.